Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami menampakkan ayat-ayat kami kecuali untuk memberi rasa takut pada manusia. Ayat ini diperselisihkan oleh para ulama tentang apa maksud ayat-ayat dalam Al-Quran ini yang menimbulkan rasa takut bagi manusia. Ada yang mengatakan maksudnya adalah mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sehingga menimbulkan ketakutan bagi umatnya, orang-orang yang menyelisihinya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah bencana-bencana alam yang Allah timpakan kepada manusia, ya. Ini juga harusnya menimbulkan rasa takut kepada manusia. Demikian juga misalnya gejala-gejala alam seperti gerhana dan yang semisalnya yang harusnya menimbulkan rasa takut bagi manusia. Dan ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kematian yang tersebar dengan cepat, ya, disebabkan wabah atau yang lainnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala memunculkan dalam alam semesta ini kejadian-kejadian yang luar biasa yang harusnya menjadi pelajaran bagi manusia, ya, agar mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara tafsiran mereka tadi saya sebutkan, tafsiran para ulama, di antaranya adalah wabah yang terjadi pada suatu masa di mana merenggut nyawa begitu banyak dalam waktu yang cepat. Demikian juga kejadian-kejadian alam seperti gempa bumi, kemudian tsunami atau yang lainnya. Ini semua adalah ayat-ayat yang Allah kirim agar kita menjadi semakin takut kepada Allah. Bahwasanya alam semesta ini ada yang mengatur dan dia berhak melakukan apa yang dia kehendaki sesuai dengan hikmah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah ketika Allah mengirim ayat-ayat yang menunjukkan akan keagungannya, sebagian orang malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil wa ana minal muslimin al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Firaun setelah Allah tenggelamkan, kata Allah, falyawma nunajjika bi badanika. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Firaun, ya, untuk ditampakkan kepada manusia. Inilah orang yang pernah sombong dan angkuh, maka kesudahannya adalah kematian, tewas dengan ombak yang besar, ya, dengan ditenggelamkan dalam Laut Merah. Allah selamatkan jasadnya sebagai tanda bukti kekuasaan Allah agar orang-orang setelahnya takut dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Tapi apa kata Allah? Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi banyak orang lalai daripada tanda-tanda yang kami kirimkan kepada mereka. Jadi itu terjadi. Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada kelaparan, ada jatuhnya perekonomian, ada wabah, ada pandemi. Tapi sebagian orang biasa-biasa saja, ya, masih lanjut dengan maksiatnya, hanya ketakutan sebentar, kemudian tidak kembali kepada Tuhan, hanya ketakutan secara duniawi, ya, tidak sadar. Dan terus tenggelam dalam kemaksiatan yang mereka lakukan, ya, terus membangkang terhadap perintah Allah, tetap meninggalkan sholat, tetap praktek riba, tetap tidak berjilbab, tetap saja biasa saja, sudah dianggap gejala alam biasa, dianggap gejala alam biasa. Padahal Allah kirimkan itu semua untuk takhwifa. Wa man nursilu bil ayati ila takhwifa. Kami tidak kirim itu semua kecuali untuk memberi rasa takut kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah singgung dalam beberapa ayat tentang model manusia seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Sungguh kami telah utus kepada umat-umat sebelum engkau, ya, para rasul. Fa akhadnahum bil ba'sa, maka kami menimpakan kepada mereka penderitaan, wad-dharra, kemelaratan, la'allahum yatadarra'un, semoga mereka tunduk kepada Allah ketika ditimpa dengan musibah-musibah tersebut. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Seharusnya ketika mereka ditimpa dengan penderitaan, harusnya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin qasat qulubuhum, tetapi ternyata sudah diberikan
tanda-tanda, teguran-teguran, qasat qulubuhum, tapi hati mereka keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menghiasi maksiat yang mereka kerjakan. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka melupakan apa yang mereka diperingatkan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan bagi mereka kenikmatan-kenikmatan dunia, ya. Allah kasih teguran, mereka tidak peduli. Allah kasih nikmat, buat mereka semakin lalai, istidraj, mereka semakin lalai. Kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan segala pintu kepada mereka, hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka sombong dan bangga dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, maka tiba-tiba kami hukum mereka dan akhirnya mereka berputus asa, ya. Jadi ada orang seperti itu, model manusia seperti ini, diberi teguran tidak kembali kepada Allah, tapi semakin parah, ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun, sungguh kami telah menghukum mereka dengan azab, famastakanu li rabbihim, mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka, wa ma yatadarrun, mereka tidak menghinakan diri mereka di hadapan Allah, tidak, ya. Jadi ini yang jadi permasalahan, ya. Terutama ketika musibah tersebut berkepanjangan, musim kemarau berkepanjangan, jatuhnya ekonomi berkepanjangan, orang semakin jauh dari Allah, ya, semakin suudzon kepada Rabbul Alamin, semakin bermaksiat, semakin lepas kendali, dan ini terjadi, ya. Pada peristiwa pandemi yang kita alami ini, ada sebagian kejadian-kejadian kita lihat di luar negeri, sebagian agama-agama lain ketika mereka ditimpa dengan masalah ini, maka mereka menghina agama mereka. Ada yang mengambil salib kemudian dimasukkan di bokongnya dan macam-macam kejadian-kejadian yang menunjukkan mereka sudah menganggap Tuhan tidak ada. Justru kejadian ini membuat mereka semakin membangkang dan yang lain. Kita orang Islam jangan demikian, ya. Kita yakin semuanya ini ada yang mengaturnya, dan ini kembali kepada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan, ya, dosa yang kita lakukan. Maka ketika Allah memberi teguran, ya, hendaknya kita takut, ya. Kita lihat bagaimana orang-orang dekat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita semakin bersiap, mempersiapkan diri untuk bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah turunkan peringatan-peringatan ini, ada rasa takut, benar. Ya, bukan kita santai-santai saja, tidak ada rasa takut agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Ya, bukan takut membuat kita akhirnya lupa dengan Tuhan, takut dengan artinya takut kematian sehingga kita lalai, tidak. Ada rasa semakin takut kepada Allah. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini, kita tidak tahu bagaimana ke depannya kita, ya. Makanya seorang ketika ditimpa dengan bencana, musibah, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.